Hello, Assalamualaikum and good morning guys. So hari ni hari Sabtu bertarikh 18 Oktober 2025. Okay, semalam aku tengah study macam mana nak main hero support, and last aku berhenti sampai mod practice. Kau tahu apa yang terjadi semalam bila aku main mod practice tu? Ya Allah weh, sumpah susah gila. Aku dah baca dia punya guide, aku dah tengok video guide dekat app ML tu, aku dah tengok Charles punya tutorial, aku dah set up item emblem semualah. Sampai nak main mod practice, aku tak tahulah, aku dah fail banyak kali weh. Aku dah fail banyak kali. Aku lawan aku pakai Angela lawan dengan Layla. Berapa kali dah aku dah kalah weh. Lepas tu aku cubalah cara lain kan, tukar dia punya emblem apa semua kan, dan aku pun adjust aku punya emblem pun sama juga. And then bila aku dah lawan dengan hero lain, okay, aku dah tak pakai Layla, and then aku tukar kepada Valerie pun sama juga. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Padahal Valerie tu adalah, orang kata, kalau tengok dalam video guide tu lah they say Angela ni dia boleh kalahkan hero yang slow mobility macam Valerie ataupun siapa yang nama dia, Uranus kalau tak silap. So aku test lah pakai ni kan, test lah lawan pakai Valerie kan, tapi kalah juga. Aku tak faham lah macam mana aku nak menang dalam mod practice tu. Weh, kalau mod practice je dah ambil masa yang sangat lama, apa lagi kalau main mod versus AI apa semua tu, memang akan jadi panjang lah cerita dia kan. I have no idea. Tapi aku harap lah aku dapat lah, berjaya lah dalam ujian ni, ujian main hero support ni. Dan aku harap sangat benda ni tak lama lah berbanding macam yang hari tu aku main punya lama gila, na'udzubillah. So aku harap support ni tak macam tu lah. Aku dah risau dah weh. Takutnya nanti dia akan slow down kan lagi. Makin aku nak belajar hero baru, makin kata susah. Okay, aku tak nak cakap banyak. Aku akan fikirkan cara-cara. Yalah, aku akan fikirkan cara macam mana nak ni main hero Angela tu. Aku nak pastikan kalau aku main tu, first is aku boleh kalahkan enemy tu, and then aku boleh tembus turret, pecah base apa semualah. Kalau aku berjaya mod practice, so aku dah tahulah nanti di mod-mod lain pun patutnya dah tak ada isu lah. Alright, let's go. Okay, kita kena cari plan B. Aku dah pusing, aku dah tak tahu macam mana nak ni. Dah adjust emblem apa semua, so we need to sekejap, tutorial. Aku akan cuba cari solution dia. Kenapa dia jadi susah? Why? Kalau apa yang aku nak cari kan dalam ni? Halo semuanya, balik lagi di channel Charles Studios. Hari ini kita mau terusin pembahasan kita soal cara pakai hero yang baik. Dan di video kali ini, gua mau bahas soal hero support. Pembahasan di sini, kita nggak cuma bahas hero-hero dengan role support aja ya, tapi lebih ke posisinya sebagai hero support. Soalnya di meta sekarang, posisi support itu nggak harus diisi sama hero-hero dengan role support aja, tapi bisa diisi sama role lain juga. Jadi hero-hero dengan role tank juga termasuk hero support ya. Oke,
Support atau yang lebih akrab kita panggil babu ini, salah satu posisi yang penting banget loh dalam match. Dia punya tugas buat bantuin hero core. Bisa jagain bottom lane, bisa juga jagain hero-hero mid laner. Umumnya, buat bot lane diisi sama role tank, buat jagain marksman yang super rapuh seperti hatimu. Terus, hero dengan role lain itu jagain mid laner. Nggak jarang juga mid laner diisi juga sama tank kalau pakai formasi 1-2-2 dengan 2 tank. Tugas utamanya hero-hero support ini ya tentunya jagain hero core kalian kemanapun dia pergi. Dia ke atas, ya ikut ke atas. Dia ke bawah, ya ikut ke bawah. Pokoknya ikutin terus. Dengan catatan, kalian bukan nempel-nempel kayak orang lagi pacaran di mall ya. Seperti yang pernah gue jelasin di pembahasan cara pakai hero-hero tank, tentunya support juga bertugas buat buka map dan penglihatan core buat mastiin si core ini aman. Kalau yang belum nonton, nanti videonya gue taruh di akhir video ini, oke? Oh iya, kalian harus ingat ya, jadi hero support itu jangan pernah kemana-mana sendirian. Apalagi yang pakai hero-hero dengan role support itu sendiri, sama hero tank. Kalian itu damage-nya kecil banget. Kalau kalian di jalan sendirian, terus tiba-tiba digeng sama musuh, itu bakal ngerugin kalian dan tentunya ngerugin tim juga. Jadi pastiin selalu nempel sama hero lain. Iklan. Tolonglah, cepat. Kalau kita nak gambarkan Aish. orang tu dari segi fizikal saja, semata rumah apa semua, sebenarnya kami pernah jumpa. Buat jadi babu yang baik, kalian harus pinter jagain hero core dan bantu buat hero core kalian dapetin kill. Ingat, usahain jangan kalian yang ngumpulin kill sebanyak-banyaknya. Gue tahu, kalau kalian ada yang berpikir yang penting menang lah, ya kan? Ya benar sih. Tapi kalau permainan berlangsung panjang, terus core kalian miskin gara-gara killnya kecolong kalian semua, permainan juga bakal jadi makin berat dan bisa-bisa malah kalah. Sama satu lagi, jangan lupa, banyak bocil berkeliaran di luar sana yang siap buat ngancurin permainan. Ngambek, AFK, atau ngetroll kalau hasrat jadi MVP-nya nggak terpenuhi. Ini bakal jadi kacau banget. Kalau buat tutorial membasmi bocil-bocil perusak match, gue nyerah deh. Ini masuknya udah musuh negara, sudah di luar tanggung jawab saya. Nah, dengan alasan seperti ini, maka usahain buat jadi support yang baik, itu bantu aja buat core kalian dapetin kill. Usahain jangan disampah. Kecuali jarak core kalian nggak memungkinkan untuk nge-kill, daripada kabur, ya ambil aja. Rezeki mah jangan ditolak kan. Terus yang sering banget gue ketemu, kalian buat para babu yang punya skill healing, kayak Rafaela, Estes, atau Angela, tolonglah, jangan pelit-pelit pakai skill heal kalian. Jangan tunggu sampai HPC core udah diambang-ambang mau mati, baru kalian heal dengan alasan sayang mana. Kalau begitu jangan jadi support. Karena nggak bisa dipungkiri, kalau kita jadi hero core yang ditemenin sama hero-hero support, yang kita tahu bisa nge-heal, otomatis kita jadi lebih pede buat maju kan. Si kampret nggak mau nge-heal, kan bikin emosi ya. Ingat, kalau gara-gara hemat mana, terus si core yang bareng kalian itu mati, nggak lama juga kalian nyusul. Makanya di sini harus benar-benar diperhatiin. Mending pulang sendiri pakai recall gara-gara mana habis kan, daripada dipulangin sama musuh. Jadi tolong lebih bijak. Nah, buat hero-hero support yang bukan healer, biasanya yang populer itu kayak Nana, Digi, atau Selena sebagai support. Kalian bisa rajin-rajin taruh skill-skill trap kalian di semak-semak yang kira-kira deket sama arah pergerakan musuh. Beda sama tank yang nyamperin sendiri rumputnya, kalian di sini lebih enak karena nggak harus pertaruhin nyawa buat buka map. Makanya manfaatin skill-skill unik ini dengan maksimal. Terus yang nggak kalah penting di sini juga nih, hero-hero support itu juga harus pinter baca situasi dan kondisi, terutama waktu hadapin fight. Beda sama tank yang punya HP tebel, jadi bisa masuk langsung waktu tim lagi perang. Kalian para support itu harus perhatiin timing yang terutama waktu hadap. Makanya manfaatin skill-skill unik ini dengan maksimal. Terus yang nggak kalah penting di sini juga nih, hero-hero support itu juga harus pinter baca situasi dan kondisi, terutama waktu hadapin fight. Beda sama tank yang punya HP tebel, jadi bisa masuk langsung waktu tim lagi perang. Kalian para support itu harus perhatiin timing yang pas. Karena kalian itu biasanya hero-hero tipe skill. Jangan sampai pakai skill kalian itu terlalu awal, jangan juga sampai telat.
Terutama buat hero-hero yang punya skill buff area ke tim kayak Estes yang ultinya nge-heal sekampung, atau Digi yang bisa bikin tim imun terhadap efek crowd control. Terus juga ultinya Minotaur yang bisa kasih efek knock up ke area yang gede banget. Pokoknya skill-skill yang punya jangkauan area kayak gitu harus pinter-pinter baca situasi dan usahain berfungsi secara efektif. Sama jangan buang-buang skill kalian sembarangan. Kayak Angela ada yang suka pindah tempat pakai ultinya karena malas jalan. Nah, pas butuh malah nggak ada. Kan repot. Nah, terus buat awal permainan nih, hero support itu harus perhatiin. Sama sih, sama hero tank ini juga berlaku. Paling pertama itu yang harus kalian tahu dulu. Jadi di awal pertandingan umumnya ada 2 hero yang bakalan beli item ROM. Entah itu formasi 1-2-2 atau hyper carry. Nah, di sini jangan pernah beli item ROM-nya barengan. Kalau kalian beli barengan, siap-siap aja kalian bakal ketinggalan level jauh. Makanya belinya sabar. Kalau main 1-2-2, gua saranin kalian si mid laner beli duluan. Soalnya jalur bawah ketinggalan dikit masih nggak apa-apa, karena kan 2 lawan 1. Tapi itu kalau main tim, enak, bisa didiskusin dulu. Kalau kalian main solo, kalian agak sabar aja. Jangan beli dulu, tungguin aja sampai si support yang satu beli dulu. Nah, kalian bisa beli setelah bunuh 1 unit lawan. Monster jungle boleh, Jangan trik membeli item room solo player. Biarkan teman satu tim membeli room terlebih dahulu. Macam mana? Biarkan teman satu tim membeli room terlebih dahulu. Beli item room setelah. creep juga boleh. Biar ada selisih sama pemegang room pertama tadi, supaya efek dari item room ini jadi. Jangan nunggu sampai udah bunuh hero dulu baru beli ya. Kelamaan lah. Kalau yang mau penjelasan lengkap soal cara kerja item ROM seperti apa, nanti gue selipin juga di akhir video. Nah, kalau udah beli nunggu sampai udah bunuh 1 unit lawan, kalian main solo, kalian agak sabar aja. Jangan beli dulu, tungguin aja sampai si support yang satu beli dulu. Nah, kalian bisa beli setelah bunuh 1 unit lawan. Monster jungle boleh, creep juga boleh. Biar ada selisih sama pemegang ROM pertama tadi, supaya efek dari item ROM ini jadi. Jangan nunggu sampai udah bunuh hero dulu baru beli ya. Kelamaan lah. Kalau yang mau penjelasan lengkap soal cara kerja item ROM seperti apa, nanti gue selipin juga di akhir video. Nah, kalau udah beli item ROM, kalian tinggal dampingin core kalian dengan baik. Ingat ya, kalau kalian support yang bukan tank atau fighter dengan darah tebal, jangan coba-coba jadi inisiator. Kalau udah beli item ROM, kalian tinggal dampingin core kalian dengan baik. Ingat ya, kalau kalian support yang bukan tank atau fighter dengan darah tebal, jangan coba-coba jadi inisiator, apalagi buka war duluan. Ini bunuh diri namanya. Nah, buat yang main 1-2-2 sih, dasarnya jaga core sama kayak penjelasan hero tank kemarin. Nah, kalau yang main formasi hyper carry, ini yang mesti perhatiin dikit. Biasanya yang salah di sini nih. Pas ngebuff, ngumpul bertiga. Memang kalau dari damage bener lebih gede. Tapi kalau dari segi keamanan, menurut gua kurang oke kalian ngumpul-ngumpul bertiga gini. Musuh yang ngerti formasi, itu pasti tahu kalian main hyper carry atau formasi 1-2-2. Apalagi kalau lihat lane bawah kalian yang isi cuma 1. Udah pasti hyper carry dong. Nah, tugas salah satu dari support itu jadi mata-mata buat jagain semak-semak yang agak jauh. Usahain si mata-mata ini hero yang punya skill stun atau crowd control sejenisnya. Biar kalau lihat hero musuh yang datang satu, bisa langsung dilumpuhin, terus teman-temannya yang lagi ngebuff tinggal bantu. Kalau yang datang sekampung, core kalian masih sempat buat kabur. Jadi jangan sampai salah lagi. Terus main support juga harus jeli. Kalau kalian lihat kira-kira hero core kalian aman dan bisa jalan sendiri, terus tiba-tiba jalur lain di geng rame-rame, kalian juga bisa bantu kalau memungkinkan. Jangan lupa kasih kode sama core yang lagi kalian jaga dulu kalau kalian mau mencar. Kasih initiate retreat kek, wait for me kek, apa gitu. Habis itu kalian bisa bantu nolong temen tim kalian. Makanya jadi hero support itu sebenarnya susah-susah gampang. Kalian harus pintar jaga tim, jaga posisi juga, tahu timing juga penting, tapi sekaligus harus bisa merhatiin kondisi map dan tim di sekitar kalian. Hero yang sering diremehin dan dianggap gak penting, jarang dapat MVP, tapi kerjanya mati-matian, ya support sama tank. Menang gak terekspos, kalah diomelin. Makanya
buat kalian para user tank sama support, gue salut banget deh. Mudah-mudahan video kali ini lumayan bisa ngasih kalian ilmu baru biar lebih ngerti cara main hero-hero support. Sama yang bukan user support juga jadi lebih ngerti pola permainan support biar bisa saling dukung atau minimal lebih ngehargain user support lah. Jangan mentang-mentang didukung terus udah jadi. Ngekill banyak malah ngebacotin support yang bonyok-bonyok gara-gara jaga kalian. Oke, segitu aja buat video kali ini. Jangan lupa like dan share video ini. Gua Charles pamit undur diri. Jangan lupa subscribe. Thanks for watching. Salam Solo Public and see you again in my next video. Bye-bye. Tu macam tutorial detail tau. Sepatutnya aku kena tengok tu. Tadi ke macam kesalahan ke apa ke kesalahan apa nak tengok lama tu baik. Kalau ni Berhubung di patch kali ini kita lagi dipaksa akrab sama yang namanya meta healer, ngebahas hero-hero healer kayaknya bakalan menarik nih. Cuman karena kebetulan hero-hero healer itu role-nya support, jadi ya kenapa enggak? Sekalian aja gue bakalan bahas fungsi dari ke-12 hero support yang ada di Mobile Legends. Let's go!